Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, ihsan, Islam serta nikmat ilmu pengetahuan hingga saat sekarang. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Husnul Hafidhoh, NIM 204040320004. Mahasiswa Program Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam pembuatan video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait berislam secara kafah. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh Ibu Dr. Dailatus Syamsiah, SAG, MAG. Untuk mempersingkat waktu, silahkan saksikan video saya hingga selesai. Semoga bermanfaat. Berislam secara kafah dalam tinjauan tafsir Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Manakala Allah menjelaskan bahwa manusia itu terbagi ke dalam kelompok, yaitu orang beriman, orang kafir, dan orang-orang munafik. Maka Allah berfirman, anutlah oleh kalian semua agama yang satu dan peluklah agama Islam serta konsistenlah sekalian terhadapnya. Jika demikian, maka makna lafadz as-silmi yang tertera dalam ayat ini adalah Islam. Nah, demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid. Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Abu Malik dari Ibnu Abbas. Contohnya adalah ucapan penyair Al-Kindi, Da'autu ashirati bis-silmi lamma ra'aituhum tawallau mudbirin, yang artinya aku menyeru keluargaku untuk menganut agama Islam ketika aku melibatkan mereka berpaling ke belakang. Maksud menyeru di sini yakni menyeru untuk memeluk agama Islam ketika orang-orang Kindi murtad sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ash'ath bin Qais Al-Kindi. Selain itu juga karena orang-orang beriman tidak pernah diperintahkan untuk masuk ke dalam musalamah atau rekonsilasi yang tak lain adalah perundingan. Akan tetapi dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, condongkanlah kepada Islam jika mereka telah condong kepadanya, adapun mulai mencondongkan kepada Islam, hal itu tidak diperbolehkan menurut perkataannya atau bari. Menurut satu pendapat dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan mulutnya saja agar masuk Islam dengan sepenuh hati mereka. Lafadz dari as-silmi dibaca kasroh pada huruf sin. Menurut Al-Kisai berkata, maka as-silm dan as-salam itu sama. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama Basrah, kedua kata itu bisa berarti Islam dan rekonsilasi. Namun Abu Amru Al-Ala membedakan makna keduanya sebagai dia membaca dengan udkhulu fis-silmi, masuklah kamu dalam keadaan Islam.
masuklah kamu ke dalam Islam. Nah, dia berkata, As-Silm adalah Islam. Sementara dalam surat Al-Anfal dan Muhammad, dia membaca dengan As-Salam dengan fathah huruf sin yakni rekonsiliasi. Huzaifah bin Al-Yaman berkata tentang ayat ini, Islam terdiri dari 8 bagiannya, itu ada sholat, zakat, puasa, haji, umroh, jihad, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merugi sekali orang yang tidak mempunyai bagian dalam Islam. Kemudian ada pendapat dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan dengan ahlul kitab. Pengertian ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman kepada Musa dan Isa, masuklah kalian ke dalam Islam yang dibawakan oleh Muhammad secara keseluruhan. Makna lafadz kafah adalah jami'an atau seluruhnya. Lafadz ini dinasabkan karena menjadi hal dari lafadz as-silm atau dari domir orang-orang yang beriman. Lafadz ini diambil dari ucapan mereka, kafaftu, yakni manaktu, aku mencegah. Maksudnya tidak ada satu orang pun dari kalian yang tercegah atau terlarang untuk masuk ke dalam Islam. Itu karena makna al-kaf adalah al-man'u atau larangan. Contohnya adalah kafah al-qamis atau tepi baju, sebab bagian tepi ini mencegah baju berantakan. Ini adalah kifah al-mizan, piring timbangan, sebab piringan inilah yang menampung sesuatu yang ditimbang dan mencegahnya berhamburan. Contoh lain lagi, misalnya kaf al-insan, telapak tangan manusia, yang mencangkup hal-hal manfaat dan mudorot bagi dirinya. Setiap yang bundar adalah kifah dan setiap yang memanjang adalah kufah. Adapun makna rojulun mahfuf al-basor adalah orang yang tercegah untuk melihat. Dengan demikian jamaah dinamakan kafah karena mereka tidak mungkin tercerai-berai. Firman Allah, wala tattabi'u, dan janganlah kamu turut, adalah larangan. Sedangkan firman Allah, khutuwati syaiton, langkah-langkah setan, adalah maf'ul atau objek. Hal ini telah dikemukakan tadi. Muqatil berkata, Abdullah bin Salam dan para sahabatnya meminta izin untuk membaca Taurat di dalam sholat serta mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Lalu turunlah ayat wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, sebab setelah Nabi Muhammad SAW diutus, mengikuti sunnah adalah lebih baik daripada mengikuti langkah-langkah setan. Menurut satu pendapat, makna dari firman Allah ini adalah, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang diserukan oleh setan, karena innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh nyata bagi kamu. Akhlakul karimah, sehingga perlu diberikan bimbingan dan latihan yang lebih cermat dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang kafah, artinya Islam mencangkup berbagai aturan kehidupan, termasuk di dalamnya aturan tentang akhlak. Nah, akhlak ini merupakan tingkah laku yang telah melekat pada diri seseorang. Tingkah laku tersebut terjadi karena ada dorongan dalam diri seorang untuk menumbuhkan sikap mental yang mengarah kepada sesuatu, yaitu baik dan buruknya. Kesimpulannya adalah, memahami Islam secara kafah adalah penting agar menjadi pemeluk agama yang mantap dan untuk menumbuhkan sikap hormat bagi pemeluk agama lain. Nah, cara tersebut juga ditempuh dalam upaya menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan sikap dan pola hidup beragama yang salah.
Penanaman Islam kafah terhadap anak usia dini juga bisa dengan melalui membentuk kepribadiannya, seperti akhlakul karimah. Pembentukan akhlak karimah pada anak usia dini ini dalam keluarga adalah usaha orang tua terhadap anak usia dini melalui pembiasaan, pembinaan, pengarahan, dan bimbingan serta perbuatan nilai-nilai baik, mulia lagi terpuji yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.